Baik, untuk yang pertama kita awali dari Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Bagi kita bahwa melafadzkan niat itu tidak ada contoh dari Nabi, dari sahabat, sehingga tidak perlu bagi kita untuk melafadzkan niat. Niat yang dicontohkan, yang dilafadzkan itu adalah pada saat ibadah haji dan umroh. Maka kalau haji dan umroh silahkan melafadzkan niat. Tetapi untuk sholat wajib maupun sholat sunnah itu adalah satu peristiwa yang setiap hari terjadi di zaman Nabi. Nabi setiap hari sholat, para sahabat setiap hari sholat, bahkan sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi nyatanya tidak ada satupun riwayat dari Nabi maupun dari para sahabat yang menjelaskan bahwa Nabi atau para sahabat melafadzkan niat. Padahal sholat adalah peristiwa yang setiap hari dijalankan, tapi riwayatnya tidak ada. Karena riwayatnya tidak ada, maka dalam ibadah itu kita harus ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau menjalankan sholat. Dan niat itu letaknya ada di dalam hati, bukan di lisan. Jadi niat itu letaknya ada di dalam hati, bukan di lisan. Sehingga Bapak Ibu, kita di dalam menjalankan ibadah sholat tidak perlu melafadzkan usolli, tidak pula melafadzkan nawaitu, seperti misalnya nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri, itu tidak perlu kita lafadzkan. Setiap kita makan sahur, maka di situ sudah ada niat sholat, niat puasa. Jadi setiap kita makan sahur, maka sudah ada niat puasa. Setiap kita berdiri kemudian mengucap takbiratul ihram, maka di situ sudah ada niat sholat, sehingga tidak perlu diucapkan. Selain itu, mengucapkan niat ini juga akan merepotkan bagi kita. Ketika kita sedang sholat, niatnya pertama adalah munfarid, atau niatnya pertama tadi adalah makmum, tapi tiba-tiba dia masbuk. Ketika dia masbuk, ada yang nepuk plek jadi makmum, berubah niatnya menjadi imam. Pakai hati atau pakai lafaz? Pakai hati kan? Nah, sehingga memang benar ini tidak merepotkan karena pakai hati. Coba kalau pakai lafaz, berubah niatnya gimana? Ya, di tengah. Tadi kan kita sholat sendiri, sudah mengatakan sebagai sholat munfarid. Tiba-tiba dapat rakaat kedua ada yang plek begitu, bilang usolli. Ya, batal enggak kalau bilang usolli? Ya. Ya, tidak usah diucapkan, karena itulah hukum asal niat tidak perlu diucapkan. Ya, jadi niat tidak perlu diucapkan. Andai perlu diucapkan seperti tadi, ketika kita tadi sudah Allahu Akbar, niat sendiri ya, tiba-tiba datang pelek, lalu jadi imam. Berarti kan dia berubah niat. Berubah niatnya dilafadzkan atau tidak? Tidak. Berarti niat dilafadzkan atau tidak? Tidak. Kalau dilafadzkan gimana di sini? Pas ruku atau pas dapat sujud misalnya, tiba-tiba ada di samping kita yang jadi makmum. Lalu apa yang kita ucapkan? Cukup berubah niat dalam hati atau diucapkan? Dalam hati. Karena justru diucapkan itu membuat kita repot. Maka tuntunan syariat itu memudahkan kita. Itulah kenapa Nabi mengajarkan kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita dalam masalah sholat, puasa, wudhu, mandi, semua niat tersebut cukup di dalam hati. Berikutnya dari Dr. Andes Ahmad Sukina dari Majelis Tafsir Al-Quran. Jadi niat itu di dalam hati. Bapak nggak usah mikir sholat duhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Memang sholat subuh, sholat duhur itu Allah dah tahu itu rakaatnya. Jadi begitu masuk waktu sholat,
saya yakin, misalnya ini adzan duhur, terus bapak-bapak ambil air wudhu. Ambil air wudhu dalam hatinya mau apa toh? Mau sholat. Sholat apa? Itu duhur langsung ambil air wudhu, selesai menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rasa dadak di niating sonda. Udah. Kalau bapak tadi mau sholat terus ada yang lain, dah bapak di depan saja. Lah berarti aku dadak ke imam. Udah terasa itu. Rasa dadak imaman. Tidak usah. Ya, niating sholat duhur petang rakaat imaman. Tidak usah. Yang lain sholat didorong, bapak di depan. Oh ya, langsung bismillah takbir udah mesti sholatnya duhur mesti petang rakaat. Lah kalau misalnya saya cepu sini mau saya kosor, ora standar diucapke nek sholat kosor. Kalau sholat kosor 4 rakaat tadi dikosor mesti tinggal jadi 2 rakaat. Tidak usah diucapkan, Allah sudah tahu. Oh dikosor 2 rakaat. Gitu. Jadi begitu berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah. Jadi makmum ya begitu. Loh, sudah ada salat jamaah, masuk takbiratul ihram. Saya di belakang, mesti niatnya sudah ada. Saya tak makmum di depan itu. Udah. Tidak usah bayangkan artinya usoli tadi, tidak usah dibayangkan. Karena usoli udah persap kembalung susum tadi sehingga jabutnya angel. Nanti harus dibiasakan, nanti lama-lama hilang sendiri itu ya. Yang ketiga Ustadz Firanda dari kelompok Salafi. Niat diucapkan atau dalam hati ya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melafalkan niat kecuali tatkala beliau haji, beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umrah. Itu pun artinya ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Itu pun kata para ulama Nabi tidak sedang melafalkan niat, tapi Nabi sedang bertalbiyah. Sedang apa? Bertalbiyah. Oleh karenanya tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang palsu pun tidak ada dalil bahwasanya Nabi melafalkan niat. Misalnya salat zuhur, usolli, mau tayamum, aku berniat tayamum, mau jamak, aku berniat jamak, mau wudu, aku berniat wudu. Seandainya Nabi pernah lafalkan, pasti sudah ribuan hadis meriwayatkan. Inilah lafal Nabi tatkala wudu, inilah lafal Nabi tatkala salat, inilah lafal Nabi tatkala begini. Ternyata Nabi tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Demikian juga para sahabat yang ribuan, mereka juga tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Lantas pelafalan datang dari mana? Kalau kita telusuri dalam buku-buku fikih, pelafalan niat itu datang dalam buku-buku madzhab Syafi'i, terutama madzhab Syafi'i yang mutaakhirin yang belakangan. Mereka mengatakan yustahabbu, dianjurkan, bukan disunahkan. Karena kalau dikatakan yusannu, disunahkan berarti datang dari Nabi. Karena mereka tahu Nabi tidak pernah melakukannya, mereka mengatakan dianjurkan. Dianjurkan buat apa? Supaya orang mengkokohkan niat, supaya niatnya tidak goyang. Maka sebelum dia sholat dia ngomong dengan sir, dengan pelan, sholli fardhu dhuhri, untuk mengkokohkan saja, Jadi tidak perlu keras-keras. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Ya orang juga sudah tahu ente salat zuhur, enggak usah bilang-bilang sama tetangga kanan kiri. Tujuannya bukan untuk melaporkan kepada tetangga kanan kiri, bukan ya. Tujuannya menurut ulama Syafi'iyah adalah untuk mengkokohkan niat. Maka perlu dilafalkan cuma dengan apa? Sir. Maka tidak perlu besar-besar kanan kiri, apalagi lapor sama Allah. Allah sudah tahu niat Anda ikhlas atau tidak, ya. Tetapi itu tujuannya adalah untuk mengkokohkan dalam apa yang kita niatkan. Itu pendapat ulama Syafi'iyah yang belakangan. Tapi Allah alam bisawab, pendapat yang lebih benar tidak perlu karena Nabi bersabda wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi solatnya yang terbaik, Nabi puasanya yang terbaik, Nabi wudunya yang terbaik, dan Nabi tidak pernah mencontohkan, dan para sahabat juga tidak pernah mencontohkan mereka melafalkan niat. Ya, kalau ada orang melafalkan niat tidak perlu kita ributkan, itu ada pendapat sebagian ulama. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik, kita katakan yang terbaik, tidak perlu melafalkan niat. Karena dalam hadis palsu pun tidak ada Nabi melafalkan niat. Apalagi dikhawatirkan ada was-was. Ini itu terjadi. Orang mau sholat dia was-was. Usolli. Sholli fardhu. Allah enggak jadi lagi. Banyak gitu kejadian gitu. Di samping saya gelisah ulang-ulang, kasihan. Nanti diganggu setan dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi akhirnya seakan-akan nanti begitu imamnya mau rukuk langsung dia mantap, Allahu akbar. Takut ketinggalan rukuk. Jadi terkadang sampai timbul was-was.
Tapi saya katakan, kalaupun Anda mengikuti mazhab Syafi'iyah melafalkan niat, maka tidak perlu keras-keras. Itu antara Anda untuk mengucapkan niat Anda, bukan untuk melaporkan kanan kiri, apalagi melaporkan kepada Allah. Namun saya katakan yang terbaik tidak perlu melafalkan niat, karena salat yang terbaik adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dan Nabi tidak melafalkan niat tatkala hendak salat. Baik. Dan yang terakhir Ustadz Amin Mukhtar dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Yang pertama, mari kita ciptakan kembali tafahum tentang niat. Dewan Hizbah di dalam buku Risalah Salat ketika membahas tentang subjudul niat, maka memberikan pengertian dan mengutip salah satu di antara rujukan tentang kriteria atau pengertian. Ini saya ambilnya dari Risalah Salat, karena kebetulan kita bagian dari tim dapur yang terlibat menyusun naskah. Niat adalah maksud, al-qasdu gitu, serta al-azmu, itu bahasa aslinya. Niat adalah maksud serta ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu, seperti berniat safar, artinya bermaksud dan berketetapan hati untuk melaksanakan safar. Dalam bahasa Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Dewan Hizbah dalam Risalah Salat, niat adalah tawajuhul qalbi jihatal fi'li ibtigo'a wajhillahi ta'ala wamtithalan li amrih, menghadapnya hati ke arah pekerjaan karena mengharap ridho Allah dan karena melaksanakan perintahnya. Ini kurang lebih sekali lagi yang dikutip oleh Dewan Hizbah dalam Risalah Salat. Kemudian Dewan Hizbah juga mengutip penjelasan dari Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsah Al-Lahfan, "An-niyatu hiya al-qasdu wal azmu ala fi'li syai'i wa mahalluha." Jadi cek D-nya asli nanti. Wa mahalluha al-qalbu la ta'alluqa laha bilisani aslan. Niat itu maksud dan tekad untuk mengerjakan sesuatu, tempatnya adalah hati, sama sekali niat tidak berkaitan dengan lisan. Kemudian juga catatan lain yang penting berbicara tentang pengertian dan tempat sebagai iktibar sah dan tidaknya. Antara lain mengutip penjelasan dari Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdatut Thalibin, "Aniyatu fi jami'il ibadati mu'tabaratun biqalbi." Niat dalam semua ibadah yang dinilai adalah hati. Wala yakfi fiha, nah nutkian, wala yakfi fiha nutkul lisan ma'agoplatil qalbi, dan tidak cukup dengan ucapan lisan sementara hatinya tidak sadar. Wala yushtaratu wala yadurru mukhalafatuhu al-qalba, dan tidak disyaratkan dilafalkan serta ucapan lisan yang menyalahi hati tidak mencederai suatu perbuatan. Jadi lamun beda hate jeung lisan nu jadi ukuran hate, maka lisan yang berbeda dengan hati tidak merubah satu perbuatan, karena yang jadi muktabarohnya hati gitu. Ini sekali lagi pengertian. Nah kemudian
Dewan Nisbah memberikan catatan berdasarkan penjelasan para ulama yang diwakili oleh para ulama tadi, maka diambil kesimpulan berdasarkan pengertian dan tempat niat di atas, maka niat suatu ibadah dapat kita maknai dengan bermaksud dan berketetapan hati untuk melaksanakannya karena mengharap ridho Allah dan melaksanakan syariatnya.